Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya izin ya membacakan pantun sedikit, Pak. Biasanya kalau bawa materi itu bawa pantun saya harusnya, Pak. Wih, boleh boleh Pak, boleh itu. Ya, elok sungguh padi di sawah, menguning indah, memanjakan mata. Salam hormat kepada semua yang hadir. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Amin, amin. Baik, eh materi yang hari ini saya bawakan yaitu mengapa memilih bekerja di IRT Pertambangan ya. Jadi saya backgroundnya adalah perawat D3. Nah sekarang saya berprofesi sebagai tim IRT di bidang pertambangan nikel yang berlokasi di Sulawesi Tengah, Morowali, Desa Tangova ya. Jadi saya di sini sudah dari tahun 2020 pada saat mulainya COVID. Nah kemudian mengapa sih harus memilih bidang IRT di bidang pertambangan? Ya, pasti orang-orang bertanyakan dari paramedik, kemudian malah ke IRT. Kenapa? Ternyata kalau kita mau lihat secara garisnya tuh, kita ini punya dasar medik ya, teman-teman perawat yang ada di sini, rekan-rekan sejawat semuanya, kita tuh mempunyai nilai kualitas yang tinggi. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama pemateri yang pertama, jadi kita tuh bisa kemana saja. Jadi harus bangga jadi seorang perawat itu. Kita bisa ke safety, bisa ke OH atau HIA, kemudian ke IRT. Jadi kita punya modal yang kuat. Jadi jangan pernah merasa, aduh, saya ini seorang perawat. Kalau di dunia pertambangan kayak di nggak ada nilainya gitu. Padahal kita ini nilai-nilai yang tersembunyi, yang terpendam. Ya, oke. Mengapa memilih bidang IRT di pertambangan? Next, Pak Didit. Nah, sebelumnya apa itu IRT di pertambangan? Jadi IRT itu adalah tim yang bertanggung jawab, sebuah tim yang dibentuk untuk bertanggung jawab menangani keadaan darurat seperti kecelakaan kerja, kemudian kebakaran, atau bencana alam di area tambang. Pasti timbul pertanyaan nih, loh kok bencana alam Pak? Bapak kan IRT. Jadi kalau di Indonesia kita punya Basarnas, kalau di dunia pertambangan itu kita punya IRT. Ya, jadi khusus pertambangan. Nah, kalau misalnya ada bencana alam, tim IRT bisa respon juga ke area-area yang menjadi terdampak bencana alam. Misalnya di lingkar tambang ada bencana alam, kita bisa bantu juga, walaupun nanti kita di bawah bimbingan dari teman-teman Basarnas. Ya. Kemudian IRT ini berperan penting dalam menjaga keselamatan pekerja dan operasional pertambangan. Jadi kalau dengan tim safety adalah yang mencegah ya, supaya jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, kalau tim IRT ini adalah bekerja ketika sudah terjadi keadaan darurat, misalnya kebakaran. Nah, tim IRT inilah yang turun. Coba bayangkan kalau misalnya tim IRT itu tidak memahami tentang medis, gimana dia mau selamatin korban kan? Nah, makanya sebagai seorang tenaga perawat, kita punya modal yang kuat. Nah, kemudian secara regulasi, tim IRT ini diatur ya dalam Kepmen 1827 tahun 2018 halaman 148 sampai 149. Ya, di mana itu sudah tertuang dengan jelas tentang manajemen keadaan darurat. Ya, kemudian Kepdirjen 185 tahun 2019 ada juga halaman 27 sampai 30. Itu juga kita harus menilai, kemudian mempersiapkan. Nah, kemudian di Cap Dirjen 185 tahun 2019 juga halaman 357 yaitu tentang penunjukan tim tangkap darurat. Jadi, setiap perusahaan itu sebenarnya sudah diwajibkan untuk harus memiliki tim tangkap darurat. Ya. Kemudian ISO 45001 tahun 2018 klausul 8.2 tentang kesiapsiagaan dan tangkap darurat. Jadi, secara regulasi IRT ini harus memang ada. Nah, sebagai sharing kemarin saya lihat di medsos ya, itu ada sebuah perusahaan yang terbakar ya. Dia kehilangan 50% sahamnya. Bayangkan 2000, kalau saya tidak salah ya, 2.500 apa 2.700 itu karyawannya harus eh, tidak bekerja lagi. Nah, salah satu poin penting yang saya tarik adalah ternyata perusahaan itu tidak menyiapkan tentang manajemen tanggap darurat.
Jadi masih banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap tim IRT itu hal yang sepele. Tapi ketika nanti terjadi kondisi gawat darurat, nah tim inilah yang bereaksi. Jadi memang harus memiliki tim IRT, apalagi secara regulasi sudah tertuang ya. Next Pak, Didit. Nah, kemudian analisis kecelakaan tambang ya. Ini kemarin sempat saya ikut webinar. Ini langsung datanya dari ISDM ya, di area tambang. Itu tahun 2024 itu lokasi kecelakaan didominasi kejadian di hauling, yaitu dengan 38,5%. Nah, jenis kecelakaannya itu kejadiannya terbentur, longsor, dan interaksi unit. Nah, ini kan semester tahun ini ya, semester tahun pertama. Kita belum mendapati yang tahun ini semester kedua. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah perusahaan Bapak Ibu sudah siap atau belum untuk menghadapi kondisi-kondisi emergensi seperti ini? Salah satunya adalah dengan membentuk tim IRT. Karena saya yakin belum semua perusahaan itu eh, paham, maksudnya belum semua paham itu berkomitmen untuk menjalankan tim IRT. Oke, next Pak. Nah, kita masuk ke poin pentingnya ya, emergency response team dan paramedik. Nah, ini sebenarnya dua hal yang kalau kalau orang orang awam lihat tuh ngapain harus ada emergency response team? Kan sudah ada paramedik nih. Nah, ini adalah memang satu tujuan kita. Kita menuju ke satu titik yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi secara tupoksi pekerjaan itu akan berbeda. Nah, kalau emergency response team itu adalah melakukan evakuasi, sedangkan teman-teman paramedik adalah melakukan stabilisasi, kemudian lanjutan ya untuk penanganan medis. Coba bayangkan kalau teman-teman paramedik yang punya basic medik kemudian masuk ke tim IRT, itu akan lebih mempermudah kita ketika kita karena kita punya basic sebagai medik nih untuk melakukan MFR itu kayaknya di luar kepala lah ya. Teman-teman di sini tuh sudah pada hebat-hebat semua. Saya lihat tadi nurse-nurse ya, kemudian jam terbangnya sudah tinggi. Jadi kalau teman-teman dari punya background medis, kemudian masuk ke tim IRT, itu akan mempunyai modal yang cukup baik. Jadi ketika nanti training-training, teman-teman sudah tidak terlalu banyak lagi untuk memahami apa sih sebagai tim IRT itu, seperti itu. Lanjut Pak, Pak Didit. Nah, hubungan antara perawat dan IRT, ya, kesamaan tugasnya yaitu menangani situasi kritis dengan cepat dan tepat. Kemudian, ya pastilah ya, kalau tim perawat dan IRT itu harus cepat dan tepat. Kadang kita cepat tapi tidak tepat. Kadang juga kita tepat tapi kurang cepat. Nah, jadi ini harus dikombinasi nih antara cepat dan tepat. Coba bayangkan lagi, saya buka lagi analogikanya nih. Kalau seandainya teman-teman yang masuk dalam tim IRT, tetapi belum memahami tentang MFR, pasti tidak akan cepat melakukan penanganan. Tapi kalau teman-teman perawat yang masuk sebagai tim IRT, pasti sudah biasa kan? Wah, ini CPR nih, sudah hari-hari nih makanya nih, ya kan? Kemudian penanganan airway, ya biasa sudah. Jadi bisa cepat dan tepat. Jadi kita mempunyai modal yang sangat kuat. Saya sangat merasa bahwa teman-teman perawat itu luar biasa ya. Mau bekerja di bidang apapun pasti bisa. Kemudian komplementernya, kalau pada perawat, itu fokus pada stabilisasi medis korban ya. Sedangkan kalau di tim IRT itu kita fokus pada penyelamatan, evakuasi dan pengendalian situasi. Jadi ketika nanti terjadi kondisi emergensi, teman-teman paramedik itu akan berada di area yang aman. Artinya ketika kita memasang safety line, teman-teman paramedik itu berada di garis teraman. Yang masuk untuk melakukan evakuasi itu adalah teman-teman dari IRT. Itu yang membedakan sebenarnya. Karena teman-teman perawat ini akan fokus pada stabilisasi medis korban. Ya. Kemudian IRT ini yang melakukan penyelamatan, evakuasi, kemudian pengendalian situasi. Ketika nanti terjadi kondisi bahaya susulan, itu teman-teman IRT lebih fokus ke arah situ. Nah, kalau melihat diagram Venn-nya ya,
sudah saya tampilkan, cuma agak kecil ya. Kalau teman-teman bisa melihat diagram Venn-nya ini, itu ada kalau perawat, stabilisasi medis, kemudian perawatan lanjutan, program kesehatan, kesamanya, yaitu penanganan darurat, fokus pada keselamatan, kemudian kerja tim dalam krisis, ya. Nah, kalau IRT, evakuasi darurat, pengendalian situasi, kemudian pelatihan ini, Pak, teknis, ya. Itu kalau kita lihat secara diagram Venn-nya, berarti kesamanya ada di penanganan darurat, kemudian fokus pada keselamatan dan kerja tim krisis, ya. Jadi kalau teman-teman perawat itu, saya merasakan sendiri soalnya ketika dari paramedik kemudian masuk ke IRT kan, saya rasanya saya tinggal belajar bagaimana sih cara melakukan evakuasi karena basic saya sudah ada, melakukan CPR aman, sudah tiap hari kan kita lakukan, pasti kalau di teman-teman perawat pertambangan itu pasti trainingnya tiap minggu atau tiap ada yang diinduksi itu kasih materi CPR terus, sudah di luar kepala lah. Kemudian dengan airway breathing dan segalanya itu pasti di luar kepala. Nah, ketika masuk di tim IRT, saya merasa agak mudah. Saya hanya tinggal belajar gimana sih gunakan SCBA itu, ya kan? Kemudian gimana sih cara menyelam itu, water rescue, kemudian gimana cara melakukan pemasangan sistem vertical rescue. Jadi tidak tidak terfokus lagi kepada di tim penanganan medisnya. Nah, kemarin saya sharing sedikit waktu kami melakukan mengikuti kegiatan di Kalimantan, itu ada satu perawat orang Belanda, Pak. Ya, teman-teman semua orang Belanda. Dia sendiri mengatakan dia mempunyai background perawat. Dia bilang gini, kalau medis kecil dia bilang, saya lebih susah mempelajari apa sistemnya IRT. Dia bisa mengatakan seperti itu karena dia adalah orang perawat, ya kan? Dia mempunyai background medis. Coba bayangkan kalau orang yang tidak mempunyai background medis kemudian mempelajari tentang ilmu keperawatan. Kita kuliah saja harus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gimana dengan orang-orang awam ini yang belum mengenal sama sekali, ya? Tapi ketika kita sudah mempunyai modal tersebut, maka untuk beranjak ke IRT itu akan lebih mudah, ya. Oke, lanjut Pak Didit. Nah, alasan memilih bidang IRT. Yang pertama yaitu perluasan peran dan tanggung jawab, ya. Jadi kalau di tim paramedik mungkin kita akan lebih skopnya akan lebih fokus ke inspeksi dan sebagainya. Kalau di tim IRT perluasan peran, ya, kita bisa mengambil banyak peran di situ. Kemudian tanggung jawab kita akan lebih tupoksi tanggung jawab lebih besar lagi. Kemudian pengembangan diri melalui pelatihan teknis. Kita akan lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang harus kita ikuti untuk pengembangan dalam skill kita. Kemudian yang nomor tiga, dampak lebih besar pada keselamatan pekerja dan operasional tambang. Jadi tim IRT itu paket lengkap. Satu, kenapa saya sampaikan paket lengkap? Satu, dari secara regulasi kita sudah memenuhi, ya, SMKP, kemudian ISO dan sebagainya kita sudah memenuhi. Kemudian yang kedua, secara untuk internal kita berhubungan langsung dengan operasional. Ketika nanti terjadi kecelakaan kerja, otomatis yang turun adalah tim IRT. Misalnya ada korban yang terjepit, pasti pengawas di area sekitar saya jamin pasti hanya datang, kemudian melihat, kemudian melapor. Apalagi kalau orangnya sudah berdarah, ya kan? Pasti tidak semua pengawas bisa lihat darah soalnya. Ada yang begitu lihat darah langsung pingsan, belum melapor sudah langsung pingsan. Ada juga, ya. Pasti mereka melapor. Dan yang respon pertama adalah pasti tim IRT. Jadi secara operasional IRT ini sangat berhubungan langsung. Kemudian yang ketiga, secara eksternal. Nah, kita ini bisa mengambil, misalnya ada bencana alam di luar. Nah, kita bisa nih berangkat ke sana di bawah gabungan dari, kalau di pertambangan berarti ke SDM, ya. Kita menuju ke sana itu untuk bisa untuk branding perusahaan, kemudian kita membantu secara misi kemanusiaan, itu bisa. Jadi IRT ini mempunyai paket lengkap. Tetapi saya akui juga sih untuk tidak semua manajemen perusahaan itu akan mempunyai komitmen yang sama, ya. Jadi tinggal dari teman-teman bagaimana meyakinkan itu ke para manajemen. Oke, next Pak Didit. Nah, keunggulan menjadi IRT dengan latar belakang perawat. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ya. Pertama,
keahlian medis untuk menangani korban. Jelas, saya yakin sekali teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di sini pasti jago-jago semua, sudah mendapati kasus-kasus yang emergensi ya, mau kasus apa, itu pasti banyak sudah pernah menangani. Ya, kalau kita sebagai perawat kemudian masuk dalam tim IRT, sudah biasa kita tangani kasus-kasus seperti itu. Ya, ada yang kecelakaan terjepit, ada yang fraktur, pokoknya banyak lah sudah pasti sudah dapat semuanya. Kemudian komunikasi efektif dalam tanggap darurat. Jadi kita sudah terbiasa melakukan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat ketika kita menghadapi situasi darurat, kita sudah tidak panik lagi. Karena ketika kita menghadapi real case, itu komunikasinya itu akan blunder kita. Kadang ada kejadian fraktur di tangan dibilang di kaki, ya, karena panik juga sebenarnya. Kadang juga orangnya tidak pingsan, malah di CPR. Ya. Ini karena komunikasi itu menjadi salah satu paling penting ketika kita melakukan respon kondisi darurat. Kemudian pemahaman risiko kesehatan tambang. Ya pastilah ya, teman-teman di bidang paramedik pasti sudah memahami risiko kesehatan di dunia pertambangan. Oke, next, Pak Didit. Nah, tantangan dan peluang di IRT. Yang pertama, pasti kondisi kerja berat ya. Kalau misalnya bisa kita di klinik, mungkin kita hanya melakukan inspeksi, tetapi pada saat kita masuk ke IRT itu, kita akan lebih banyak ke fisik ya, karena kita memang membutuhkan fisik yang lebih besar. Kemudian kesigapan dan kecepatan tanggap. Memang ini menjadi salah satu yang paling ini ya. Artinya ketika nanti ada kondisi darurat, kesigapan kita seperti apa. Kemudian kecepatan tanggapnya juga harus, karena kita main dengan golden time. Ya. Kemudian internal management. Ini lagi kembali saya sampaikan tadi, tidak semua perusahaan itu akan mensupport tim IRT. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah investasi. Dan lebih baiknya lagi kalau yang masuk dalam tim IRT itu adalah teman-teman dengan background paramedik. Tapi menjadi PR kita yaitu internal manajemen masing-masing perusahaan. Karena ada yang sudah paham, kemudian ada yang belum paham sama sekali, kemudian ada yang harus kita berikan dulu ini Pak, kalau sudah jadi fatality seperti ini, baru mau bergerak. Nah, itu adalah tantangan yang saya rasa paling sulit karena itu juga sempat awal-awal saya rasakan ya, tapi sekarang alhamdulillah di perusahaan kami sudah full support untuk tim IRT. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak terprediksi. Ya, kadang kalau kita mau respon keadaan darurat, kita butuh waktu ke lokasi 10 menit ya misalnya. Tetapi kondisinya hujan nih, jalan licin, ya kan? Gimana kita mau kencang-kencang mobilnya, Pak? Kalau kondisinya hujan, yang ada nanti tim IRT-nya yang masuk nabrak tanggul, ya kan? Makanya kita membutuhkan skill-skill seperti drive defense, itu skill-skill tambahan ya. Kemudian peluangnya di tim IRT yaitu pengembangan diri, pasti. Kemudian meningkatkan kredibilitas ya. Kemudian peluang untuk berkontribusi. Jadi kita punya peluang memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan juga. Walaupun di medik sama juga ya. Kemudian belajar bekerja di bawah tekanan tinggi. Ya, kalau kita di tim IRT itu pasti kalau pas latihan pasti dimaki-maki kita Pak atau dimarahi-marahi sama pelatih kita. Kamu ini gini gini gini. Kadang juga sudah capek lagi mau tidur, tiba-tiba ditelepon ada emergensi. Ya, kadang juga lagi ada punya masalah sama keluarga misalnya, ya itu menjadi suatu apa tanggung jawab pekerjaannya. Jadi belajar bekerja di bawah tekanan tinggi. Oke, lanjut Pak. Nah, kombinasi keahlian perawat dan IRT. Contoh yang pertama yaitu ada evakuasi korban di confined space ya dengan gangguan pernapasan. Nah, kalau kita sebagai teman, sebagai mempunyai background sebagai tim medis, pasti penanganan seperti ini sudah kita lakukan. Ya, sering kita lakukan dengan gangguan pernapasan pasti. Tadi saya sampaikan airway penanganannya seperti apa. Kalau teman-teman yang misalnya tidak mempunyai background medis, pasti harus membutuhkan waktu untuk belajar dulu. Kemudian penanganan korban kebakaran,
tambang dengan stabilisasi medis. Ya, jadi ada yang luka bakar. Itu kan membutuhkan, kalau orang awam pasti, ya gimana nih Cak, cara penanganan untuk luka bakar. Coba kalau teman-teman dengan background medis, pasti sudah, ini gampang ini ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang cukup bisa dijadikan sebagai apa ya, nilai tambah ya kalau kita mempunyai background medis kemudian masuk sebagai tim IRT. Oke, lanjut Pak Didit. Nah, di perusahaan saya saat ini tempat saya bekerja, alhamdulillah manajemen kami selalu mensupport ya. Jadi kami melakukan kegiatan itu bukan hanya internal saja, tapi kami sudah melakukan kegiatan sampai ke eksternal. Kemarin terakhir kami pun merespon bencana alam di Flores, ya. Gunung Lewotowi, gunung yang meletus ya. Kami respon ke sana. Jadi kegiatan kami bukan hanya untuk internal, tetapi kami punya kegiatan juga di eksternal. Yang pertama, kita selalu melakukan latihan fisik, yaitu ada biasanya per minggu, kadang juga per bulan. Kemudian inspeksi peralatan IRT, kemudian apel kesiapsiagaan personil, kemudian kita juga persiapan pembunuhan regulasi ya. Kemudian ada kegiatan emergency response plan, itu di area lingkar tambang. Kemudian kegiatan eksternal peduli bencana, kemarin kami merespon 2 kali bencana di Manado, kemudian di Flores. Kemudian kita melakukan drill. Nah, di tempat saya malahan drillnya tiap bulan, Pak. Kalau secara regulasi SMKP kan 2 tahun sekali ya. Kalau di kami, manajemen kami karena support, makanya mereka menginginkan untuk melakukan drill itu simulasi setiap bulan. Kemudian kita melakukan kegiatan training internal, ada juga kegiatan eksternal ya, Desa Lingkar Tambang, kemudian kegiatan eksternal Sekolah Lingkar Tambang. Jadi kita memberikan materi, kadang kami join juga dengan kontraktor kami yang mempunyai tim IRT untuk memberikan kegiatan eksternal di sekolah-sekolah lingkar tambang. Ya Pak. Nah, ini ada satu quotes nih Pak. Saya nggak tahu saya kopas dari mana. Karena pada saat buat materi saya ngantuk soalnya, Pak. Jadi gini, keselamatan adalah prioritas. Karena setiap nyawa yang kita lindungi adalah alasan kita berdiri di garis terdepan. Jadi ya. Ya. Nah, jadi kalau bisa saya rangkum kesimpulannya dari materi yang saya bawakan, teman-teman perawat, rekan-rekan sejawat, itu tadi sudah sampaikan sama pemateri yang pertama, peluang kerja itu bukan hanya di peluang kerja perawat itu bukan hanya sempit, tapi sangat luas. Kita bisa masuk sebagai OH dan IA, kemudian ke IRT, kita bisa sebagai safety, karena kita mempunyai modal yang sangat luas ya, sangat cukup. Menurut saya itu cukup cukup banyak. Jadi teman-teman rekan-rekan sejawat tidak perlu harus bingung, saya harus kemana. Tapi tinggal menentukan saja nih, passion saya di mana sih? Karena kalau kita bekerja tidak nyaman, pasti pekerjaan itu pun tidak akan kita lakukan maksimal. Jadi teman kita mempunyai peluang yang besar, kemudian passion teman di mana sih, harus di OH dan IH kah atau IRT ya. Ya kalau saya memang saya suka hal-hal yang menantang ya, jadi saya suka masuk ke IRT. Saya suka, tapi bukan menantang istri ya, menantang yang lain maksudnya. Ya, oke, itu mungkin dari saya. Saya boleh kasih pantun penutup ya. Tadi kan pantun di awal, nah harus pantun juga di terakhir. Burung nuri Boleh, terbang boleh, Pak. tinggi, hinggap sejenak di atas jati. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita nantinya. Terima kasih. Keren, keren, keren.